Akhir-akhir ini banyak pakaian impor bekas yang itu dibakar. Ini menarik deh dijadikan sebuah judul skripsi. Ayo kita bahas di video kali ini, tonton video sampai selesai. Halo guys, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Terima kasih banyak buat kamu yang udah klik video ini. Karena berkat kamu yang udah klik video ini, aku jadi makin semangat untuk bikin kontennya. Karena aku tahu selalu ada teman-teman yang nunggu konten-konten dari aku. Seperti biasa di channel ini aku banyak membahas terkait dengan tips bagaimana caranya mengerjakan skripsi dan tips bagaimana cara menghadapi seminar dan sidang skripsi. Ini adalah video episode ke-15 pada segmen untuk pembimbing aku, dan kali ini kita dapat email dari Rido di Universitas Malikus Saleh. Bang, kasih saran judul manajemen pemasaran tentang masalah pemerintah melarang menjual pakaian bekas impor. Beritanya baru-baru ini bang, bikinin videonya ya bang. Terima kasih banyak bang Ezra. Sama-sama Rido, makasih banyak juga udah kirim email. Kita bahas di video kali ini. Buat kalian yang akhir-akhir ini simak media sosial dan berita di televisi atau berita online, itu pasti udah tahu banget terkait dengan berita ini. Nanti aku bakalan munculin deh beritanya. Kalau misalkan kalian nggak tahu terkait dengan berita ini, nanti berita aku munculin. Dari fenomena banyaknya pakaian bekas impor yang itu dibakar dan tidak boleh lagi dijual, teman-teman, walaupun udah ada undang-undangnya ya. Ini bisa dijadikan sebuah judul skripsi. Nah, karena di sini tuh Rido yang request ya teman-teman di email, aku mau bahas dulu terkait dengan judul skripsi untuk manajemen pemasarannya. Sebenarnya selain dengan manajemen pemasaran, banyak lagi yang bisa diambil dari judul skripsi berdasarkan dari fenomena ini. Nah, untuk jurusan manajemen pemasaran ini judulnya, kalian bisa bahas terkait dengan bagaimana sih persepsi konsumen terhadap berita yang beredar di televisi, di media sosial gitu semua, pokoknya berita online, terhadap keputusan mereka untuk tetap membeli pakaian bekas impor. Apakah nantinya akan mempengaruhi mereka untuk tidak membeli lagi atau malah masih setia untuk membelinya lagi. Tapi tenang aja, untuk contoh-contohnya, contoh judul skripsinya dan contoh jurnal ilmiahnya aku bakalan share nanti di akhir video, teman-teman. Simak video ini sampai selesai aja. Setelah itu kalau bagian dari si penjual bajunya, itu banyak juga yang bisa kita teliti. Salah satunya kita bisa meneliti terkait dengan yang tadi sama, bagaimana tanggapan mereka terhadap peraturan ini, terhadap berita ini. Setelah itu bagaimana strategi mereka ke depannya untuk menjual produk ini gitu. Sedangkan kalau untuk dari segi pemerintah, tentu aja kita bisa meneliti terkait dengan bagaimana sih strategi pemerintah dalam membatasi pakaian impor bekas ini. Setelah itu kita juga bisa meneliti terkait dengan bagaimana kebijakan selanjutnya. Kalau misalkan kalian punya fenomena lain yang bisa kita teliti ya untuk judul skripsi, kalian bisa komen aja nih, komen di kolom komentar. Nanti aku bakalan bikinkan videonya, atau aku langsung respon aja di kolom komentar. Nah, buat kamu yang juga yang belum punya judul skripsi, coba komen aja di kolom komentar, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Nah, sesuai janji aku di awal, tentu aja kalau aku jelasin semua terkait dengan kumpulan judul skripsi berdasarkan dari fenomena ini tentu akan banyak dan durasi videonya akan panjang banget. Jadi aku munculin aja referensi jurnal ilmiah yang bisa kalian pakai untuk referensi judul skripsi berdasarkan dari pakaian bekas yang banyak dimusnahin. Ini dia. Nah, jadi gimana nih? Bermanfaat nggak nih video kali ini? Kalau misalkan bermanfaat, kalian boleh subscribe dan like video ini, dan share juga ke teman-teman kalian yang belum punya judul skripsi, terutama buat yang jurusan manajemen pemasaran, atau buat jurusan lain juga boleh share aja, siapa tahu bermanfaat buat mereka semua. Cukup sekian untuk video kali ini, kita ketemu lagi di segmen untuk pembimbing aku minggu depan. Dadah!